Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita masih memperdalam penghayatan kita terhadap peran dan tugas keluarga Kristiani. Saya berharap bahwa upaya tugas dan peran keluarga dalam kehidupan kita yang konkret semakin mewujud dalam suka dan duka, dalam perjuangan keluarga di tengah masyarakat yang sangat modern ini. Semua berubah. Untuk itu, pertama-tama saya mau mengajak Anda, keluarga, menyadari kembali tujuan perkawinan Katolik sebagaimana dimuat dalam Kanon 1055 yang dikatakan perjanjian perkawinan dengan mana laki-laki dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Istilah Latin yang dipakai untuk mengungkapkan hakikat ini adalah Consortium Totius Vitae, artinya berbagi nasib atau senasib sepenanggungan dalam seluruh aspek kehidupan. Gagasan ini dinyatakan dan dikatakan secara bagus pada waktu mempelai memberikan janji perkawinan pada saat nikah mereka. Pria dan wanita mengatakan bahwa mereka berdua berjanji dan bersedia untuk saling setia dan mencintai dalam suka dan duka, di waktu untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Ungkapan ini sangat sederhana, namun sangat mendasar dan mendalam, namun juga begitu kaya makna. Namun juga diakui bahwa tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Tantangannya lebih berat. Mereka bersama-sama mau mewujudkan apa yang mereka cita-citakan atau impikan, yaitu damai sejahtera dan berbahagia lahir dan batin. Dasar dan dorongan mewujudkan kebahagiaan ini adalah api cinta yang tumbuh mekar dalam hati masing-masing pasangan. Karena kedua belah pihak bertekad untuk membahagiakan pasangannya, maka penting sekali disertai dengan sikap-sikap yang mendukung ke arah tersebut. Relasi suami istri akan langgeng dan berlangsung sangat hangat kalau masing-masing pandai merawat dorongan cinta yang dianugerahkan Tuhan pada awal mereka saling jatuh cinta. Unsur perawatan cinta dan kasih ini sangatlah penting, karena kalau sudah terlanjur dingin dan retak, sulit sekali untuk ditumbuhkan kembali. Maka kiranya semangat dan kehangatan yang ada saat berpacaran perlu dipupuk, dikembangkan terus menerus. Sahabat yang terkasih,
marilah kita masuk langsung pada topik pembahasan kita secara lebih mendalam. Saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang mungkin baru bergabung bersama dengan Wisma Kencana Channel. Semoga Anda bisa masuk dalam lorong-lorong ruangan untuk melihat dan menikmati apa yang telah kami sajikan dalam link ini. Akhirnya, selamat menyaksikan tayangan ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, perkawinan mengangkat hubungan kasih antara suami dengan istri untuk mengambil bagian dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu penciptaan manusia. Dengan demikian, persatuan suami dengan istri menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri. Di dalam persatuan itu mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia yang baru, yang tubuh dan jiwanya diciptakan atas kehendak Allah. Dalam hal ini, manusia diciptakan Tuhan seturut kehendak-Nya, dengan mengaruniakan jiwa yang kekal atau bersifat immortal. Bahkan lebih mulia lagi, diciptakan menurut citra Allah sendiri. Diciptakan menurut rupa dan gambaran Allah sendiri. Jadi peran serta manusia dalam penciptaan manusia baru adalah merupakan partisipasi yang sangat luhur karena dapat mendatangkan jiwa manusia yang baru yang diinginkan oleh Allah. Dalam perkawinan, ciptaan itu disatukan menjadi satu daging. Diberi perutusan untuk meneruskan keturunan ini dengan berkembang biak memenuhi dunia. Persekutuan hidup ini menghasilkan buah kasih berupa kelahiran anak dalam keluarga. Kemudian setelah kelahiran anak, sang suami dan istri menjalankan peran sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Dengan demikian, mereka menjadi gambaran terbatas dari kasih Tuhan yang tak terbatas, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan atau God's maternity dan pendidikan serta pengaturan atau God's paternity terhadap manusia. Orang tua sebagai co-creatio Allah telah dipanggil untuk berperan serta dalam cinta kasih dan kekuasaannya. Melalui kerjasama tersebut, orang tua dapat secara bebas dan bertanggung jawab mengaruniakan kurnia kehidupan manusia. Allah sebagai pencipta utama telah mempercayakan karya penciptaannya kepada manusia. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tugas pokok keluarga adalah melayani hidup, mewujudkan dalam sejarah berkat sejati Allah, yakni tugas meneruskan citra ilahi dari orang ke orang dengan menurunkan
anak-anak. Kesuburan adalah buah dan tanda cinta kasih suami istri. Kesaksian tentang serah diri suami istri satu sama lain sepenuhnya, tanpa mengesampingkan tujuan-tujuan lain dari pernikahan itu. Pelaksanaan cinta kasih suami istri yang sejati dan seluruh makna hidup berkeluarga yang lahir daripadanya mempunyai tujuan ini, bahwa suami istri siap sedia. Santo Yohanes Paulus II dalam dokumen Familiaris Consortio, dengan hati yang mantap manusia bekerja sama dengan kasih pencipta dan penyelamat yang dari hari ke hari akan memperkaya dan memperbesar keluarganya sendiri. Namun kesuburan cinta kasih suami istri tidak semata-mata sebatas pada hal menurunkan anak. Bahkan bila dipahami menurut materanya yang khas manusiawi, kesuburan itu diperluas dan diperkaya dengan semua buah hidup moral, rohani, dan adikodrati yang ditugaskan kepada bapak dan ibu untuk diteruskan kepada anak-anak mereka, dan melalui anak-anak itu kepada gereja dan dunia. Indah sekali tugas ini. Maka pasangan suami istri yang telah direstui untuk hidup bersama diserai tugas dalam menghadirkan generasi baru di dalam dunia ini. Mewariskan keturunan bukan dimaksudkan sekedar menghadirkan kehidupan baru, kelahiran anak-anak, tetapi lebih ditekankan adalah bagaimana peranan orang tua selanjutnya dalam mendidik dan membina anak-anak itu. Orang tua harus memberi contoh hidup yang baik, kesaksian hidup Kristiani yang benar, sehingga anak juga dapat meneladaninya. Dengan demikian mereka dapat meneruskan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang dihidupi oleh orang tuanya. Sahabat, di sini kita lihat betapa Allah menciptakan manusia sungguh-sungguh sesuai dengan citranya. Selain diciptakan sebagai makhluk spiritual yang berkehendak bebas, dan karena itu merupakan makhluk tertinggi dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan, manusia dikehendaki Allah untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan tangannya, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan manusia yang lain. Maka pertama-tama perlu diperhatikan adalah tanggung jawab terhadap hidup. Makhluk hidup yang paling lemah atau embrio wajib kita lindungi. Perlu disadari oleh pasutri bahwa setiap kali mereka mengadakan hubungan intim, hati mereka mesti terbuka akan adanya keturunan atau kelahiran anak-anak yang baru. Maka dari itu, setiap upaya pengaturan kelahiran selalu kembali ke dalam keputusan hati nurani sebagai pasangan suami istri.
apakah itu dilakukan dengan rasa cinta dan tanggung jawab atau tidak. Gereja memperjuangkan dan membela nilai-nilai kehidupan. Bahkan dari awal kehidupan ketika terjadi pembuahan, hal itu selaras dengan ajaran pokok iman Katolik, yaitu cinta dan gembira akan adanya hidup baru. Percaya pada Allah yang campur tangan dan menyertai peziarahan hidup. Maka segala alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana buatan tidak diperkenankan oleh gereja. Maka hanyalah keluarga berencana alamiah yang dikehendaki dan diizinkan oleh gereja. Dia memberi tawaran yang indah dalam metode yang bagus. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Cinta yang jujur dan persahabatan sejati antar manusia memungkinkan perwujudan diri yang sehat dan seimbang. Jadi apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan banyak gangguan emosionalnya. Selain itu, cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia. Kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Cinta yang demikian membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri dan mempertahankan keutuhan sendiri. Inilah martabat keluarga yang dijunjung tinggi oleh gereja, bahwa perkawinan menjadi sarana yang ikut ambil bagian dalam kisah penciptaan Allah yang hingga sekarang masih berkarya dalam hidup kita. Bagaimana kenyataan keluarga kita ikut terlibat dalam karya agung Allah ini? Marilah kita renungkan bersama dalam tayangan kita ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa sakramen perkawinan adalah sebagai akar pembentukan keluarga Katolik. Maka mereka yang telah membentuk keluarga hendaknya tetap berusaha menjaga kesatuan dan kesuciannya. Gereja sudah menegaskan dan mengajarkan bahwa keluarga merupakan gereja kecil, gereja mini, gereja rumah tangga, atau lebih dikenal dengan istilah eklesia domestika. Hal ini dimaksudkan bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristen diajarkan. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Dari keluarga diharapkan menjadi tempat iman, cinta, dan kasih diajarkan dan dikembangkan. Kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dan untuk hal itu dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas,
dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Akan tetapi juga perawatan ibu di rumah sangat dibutuhkan anak-anak dalam proses perkembangannya. Pedoman pastoral keluarga mengatakan, kita makin menginsafi bahwa perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri serta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan bantu membantu. Hanya dalam suasana hormat, menghormati, dan saling menerima dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga akhir kehidupan manusia di dunia ini. Inilah peran aktif keluarga yang ikut ambil bagian dalam karya penciptaan. Allah masih tetap menciptakan dunia ini lewat keluarga. Allah masih terus-menerus menciptakan manusia-manusia baru yang sungguh menjadi cerminan Allah sendiri. Mereka tetap adalah citra Allah di dunia modern ini. Terciptanya manusia yang berakhlak, berbudi, bermartabat anak-anak Allah sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan keluarga kita. Marilah bersama keluarga kita semakin mewujudkan peran dan tugas keluarga di tengah masyarakat. Menjadi partner Allah dalam penciptaan manusia yang bermoral, bertakwa, dan taat kepada kehendak Allah. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.